tetapi kami dikayakan oleh doa seorang ibu yang hebat. Maka terima kasih untuk ibu kami yang setiap pagi membangunkan kami dengan doanya, yang mengantarkan kami di pintu rumah dengan doanya ketika kami berangkat sekolah, yang menunggu kami di pintu rumah ketika kami pulang mengaji, dan menunggu kami dengan doanya ketika kami akan tertidur. 24 jam sepanjang hidup orang tua kami yang bernama ibu tidak pernah lepas dari doa indahnya. Jangan lupa nanti pulang ke rumah yang masih punya ibu, banyak minta doa sama ibu. Jangan membantah apa kata ibu. Karena apa yang ibu sampaikan adalah kebenaran dari Allah. Dan insya Allah itu akan menjadi penenang hati kalian. Selagi ibu kalian masih ada, datengin ibu. Kalau kalian belum mampu membuat ibu tersenyum, setidaknya jangan nyakitin. Ya Allah, saya belum jadi ranking. Nggak usah khawatir. Ibu tidak sekedar hanya butuh rankingmu. Karena bukan itu tujuan ibu dan ayah. Ibu dan ayah menginginkan kalian itu jadi anak salih. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, hormat dan ta'zim kepada guru, dan serta menghormati orang tua. Soal pinter dan alim itu bonus dari Allah. Saya ini kalau mau cerita sungguh-sungguh, saya ini hanya dapat doa dari ibu. Ibu saya, guru saya, dan orang tua saya yang selalu mendoakan kebaikan. Pun seandainya saya mendatangkan manfaat bagi teman-teman dan para jamaah serta kaum muslimin, itu bonus saja dari Allah. Bisa dibayangkan kalau anak muda yang masuk ke kafe itu, main sampai 24 jam, saya mikir ibunya kemana ini? Nih bapaknya kemana? Enggak usah mikir yang lain, mikir sholat saja lah Pak. Zuhur hilang, asar, maghrib, ntar, isya, esok, subuh, tidur. Apa yang mereka baca? Yang bahaya lagi kalau keluar umpatan, anyir. Udah rusak, yang kena tulah siapa? Kiai. Suruh ngebenerin itu. Mau kiai? Nggak usah lah yang kayak gituan. Bukan. Mau senang nggak senang, ada jiwa seorang kiai, seorang ulama yang nggak bisa dilepaskan dari sifat kasih sayang. Kiai-kiai berdua di depan kita ini, kalau mikir diri sendiri, alah ngapain minterin anak orang, anak sendiri sudah dilupain. Saya kadang pulang ke rumah itu sedih kiai. Sedihnya gimana? Ya Allah, barusan saya ke warung kopi itu, bukan hanya sekedar ngopi, tapi saya ingin tahu generasi muda hari ini mentalnya sudah seperti apa, akhlaknya sudah seperti apa, pergaulannya sudah seperti apa. Maka jangan aneh kalau bangsa Indonesia ini masih selalu dalam masalah. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Bangsa ini tidak kekurangan orang cerdik. Bangsa ini tidak pernah kehabisan orang-orang yang berpikir. Tapi kenapa bangsa ini tidak bisa hebat dan maju? Karena bangsa ini kekurangan orang soleh. Pintar mereka, hebat mereka. Kenapa tidak maju? Dan selalu dalam masalah. Narkoba di sana sini, perjudian merajalela, kehidupan yang tidak jelas, korupsi di mana-mana. Apa yang menjadi persoalan? Kembali kepada mental mereka, kembali kepada iman mereka. Mereka bukan tidak tahu kalau itu salah. Mereka bukan tidak tahu kalau korupsi itu bisa merusak bangsa. Mereka bukan tidak tahu bahwa itu adalah kejahatan. Tapi kenapa mereka itu masih mau melakukan itu? Masih merampas hak rakyat. Karena mereka tidak punya iman yang baik kepada Allah. Maka sekarang pondok pesantren yang harus mampu mengawal semua itu melalui generasi-generasi muda dunia pesantren yang siap memimpin umat di masa yang akan datang. Karena santri itu sebenarnya adalah manusia yang super unik. Unik dia. Digempur dengan penyakit tel-getel aman dia.
Sampai yang paling dahsyat itu namanya rak-kerak. Belum sempurna kalau jadi santri kalau nggak pernah kena penyakit rak-kerak. Ya bahasa Indonesianya rak-kerak berarti bahasa Maduranya tang-ketang gitu kan. Jadi ini bukan urusan perempuan ya, tutup telingamu. Ini urusan ya para jangkrik ini loh. Aduh, saya pernah datang ke dokter, ya kan hampir nggak bisa jalan. Saya tanya sama dokter nanya, kenapa dek? Bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Maduranya kan kang pekang. Santri ya? Iya. Kok dokter tahu? Ya kalau santri kan penyakitnya itu. Aduh, lihat muka ada di sini. Di mana dek? Aduh, apa yang bahasa Indonesia? Bahasa Indonesianya apa dok? Loh kok nanya saya? Enggak, yang kena di bagian mana? Anu dok, ini di kang pikang dok. Ya, bisa diulangi? Pikang-pikang. Enggak. Posisinya di mana? Bahaya itu dok. Kalau saya sebut itu bahaya dok. Iya. Udah berapa lama? Yang nggak bisa jalan 2 minggu dok. Kalau makin digaruk makin enak dok. Iya. Tulis. Ternyata nama penyakit itu skabies. Oh nyaman cek lawer. Ko teles alam dunia. Aduh. Pet pengalam. Mun lege tel tae keru bahaya, keru sung bahayaan. Allah. Pas tepan ngaji. Kula tepan ngaji Ibnu Katsir. Dia mantun ya. Maju Zen. Jagaru. Aduh. Ari tepannya bener ya. Mau nih garu bejari tepan lemak ngeri ya. Jagaru. Allah. Ya Allah. Ya Allah, nikmat mana lagi yang harus aku dustakan ya Allah. Ketemu ayatnya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ndak digaru bahaya, digaru lebih bahaya ya Allah. Itu penyakit santri. Kalau santri sudah pernah kena penyakit tang-ketang itu, insya Allah dia kebal. Kebal dia. Kebal dari apa? Ndak tahu malu. Kolek hotel di mabe gar-gar lagi. Lah. Allah, lala malam lala sambil teku lagi. Tak lagi beda. Itu, ya Allah. Ya coba ke bayi puisi lagi masuk ke kamar ke puisi. Skabies is rak-kerak. Rak-kerak in the Indonesian language tang-ketang. Oh God, dear God, I'm praying this night. Semoga rak-kerak beres. Aduh. Udah lecak tunging rak-kerak boleh. Kemun santre. Kalau dia memang murni, pure
asli santri pasti pernah mengalami penyiksaan yang hebat dan sungguh dahsyat itu. Dan insya Allah itu akan menjadi cerita nanti di akhir setelah kalian jadi alumni. Paling yang ditanyakan, berapa tahun kakek siapa nitel-getel? Benih saya tanya aki, kuah kakek Sahih Bukhari hatam berapa tahun? Benih itu lo telega kakek tambah apa? Ajuan no ke netia ki areng mingkoy. Areng iya. Mi beres. Isek ben apa iya? Ini, kalau saya ini jadi nostalgia Kiai. Ini lillahi ta'ala di ujung bukan ceramah ini. Nostalgia saja ini. Ini pengalaman yang bukan cuma pahit, getir sudah. Mun pahit itu kan cuma kan begitu. Kalau sudah di pesantren, apalagi ya Allah, 1 bulan masih aman. Kiriman belum datang, masih normal. Paling cuma sholat duha 2 rakaat. Tapi kalau sudah masuk 2 bulan ini ya Allah, ini sepertinya tidak bisa ditolerir ya Allah. Seperti ininya waqi'ah ya Allah. 8 masa 3 bulan, benih cuma waqi'ah. Tuhan nengakan naubah, benih Allahumma barik lana, langsung tahlil, la ilaha illallah. Sampai dulu sama kiai saya di pondok itu saya dijulukin pendekar syair berdarah. Iya, karena kalau yang namanya syair di tingkat pesantren seluruh kota provinsi itu udah habis semuanya dengan saya itu. Makanya kalau pernah menerima surat dari saya, alamat perempuan itu tidak akan pernah tidur 1 minggu. Tak percaya, balik dari pengajian Bu Rita tak bisa pejam nanti materinya. Iya, karena memang saya itu dulu senang dengan sastra. Saya senang dengan sastra, tapi kemudian akhirnya saya lebih memilih kajian sejarah dan peradaban. Ya, saya zaman masih seusia-usia kalian ini, wah yang dibaca itu ya paling sastranya Khalil Gibran, Rabindranath Tagore, Nietzsche. Kemudian kalau yang Arab itu Umar Khayyam. Wah, jadi yang ada di kepala ini setiap ngelihat perempuan itu jadi syair. Saya pernah kirim surat Pak Kiai, zaman di pondok tahun 90, terakhir itu 90, sampai hari ini perempuan itu tidak pernah membalas surat saya. Karena rupanya dibaca sama pembantu pesantren. Saya cerita, saya tanya sama perempuan ini, kamu dulu kan pernah dapat surat dari saya? Iya mas, beruntunglah kamu. Kok bisa gitu mas? Tulisanku itu mahal, sebagaimana mahalnya cintaku kepadamu. Nggak bisa tidur dia, 1 minggu sakit gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Nusalli wa nusallimu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan, pengasuh pondok pesantren Raudhatul Firdaus, sahabat saya, teman diskusi saya, yang sama-sama kita dari tadi sudah cerita bahwa saya sama Kiai ini sama-sama numpang barokah.
Kiai dan saya sama-sama lahir bukan sebagai orang kaya, tetapi kami dikayakan oleh doa seorang ibu yang hebat. Maka terima kasih untuk ibu kami yang setiap pagi membangunkan kami dengan doanya, yang mengantarkan kami di pintu rumah dengan doanya ketika kami berangkat sekolah, yang menunggu kami di pintu rumah ketika kami pulang mengaji, dan menunggu kami dengan doanya ketika kami akan tertidur. 24 jam sepanjang hidup orang tua kami yang bernama ibu tidak pernah lepas dari doa indahnya. Maka sebagai sahabat, saya turut berduka atas wafatnya Al-Maghfurullah, ibunda tercinta beliau, Ibu Nyai Safiah binti Kiai Sahlan. Semoga Allah mengampunkan dosanya, Allah terima ibadah dan amal salihnya, dan berkumpul bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak beliau juga diperkenankan oleh Allah bersama beliau di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabatku, saudaraku dan guruku Kiai Mustafa Kamal, kita ini dibesarkan dari doa yang ajaib, yang doa itu tidak akan pernah kita dengarkan lagi, tetapi tuahnya kita rasakan sampai nanti menghadap kepada Allah azza wa jalla wa ala, ketika kita bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya juga merasakan kehilangan. 5 tahun yang lalu saya ditinggalkan oleh wanita yang hebat, wanita yang luar biasa, yang tidak pernah mungkin bisa digantikan dengan apapun. Dan masih teringat doa beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa ibu kami adalah doa yang sederhana, tidak panjang, tetapi doa ibu kami dan doa ibu kita semuanya adalah doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dawuhnya Yai Mustafa tadi, kita sambil ngobrol sama Kiai Bashir, bahwa doa ibu itu menembus angkasa, menembus batas-batas langit. Doa ibu itu akan sampai ke sidrah. Doa ibu kita berada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bahagialah kalian yang masih memiliki ibu. Berbahagialah para santri yang masih punya ibu. Saya ulangi, jangan sia-siakan surga kalian. Ketika abah saya wafat 25 tahun yang lalu, saya ngerasa dunia saya gelap. Tetapi ketika umi saya wafat 5 tahun yang lalu, bukan dunia saya yang gelap, tapi doa itu sudah tidak ada. Karena doa yang paling mustajabah selain doanya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa ibu kita masing-masing. Maka jaga ibu kalian dengan doa kalian. Dan ibu kalian pasti akan menjaga kalian dengan doa-doa indahnya. Jangan buat ibu kita menangis, tapi buatlah ibu kita tersenyum. Seandainya kalian tidak mampu membuat ibu kalian tersenyum, setidaknya jangan membuat hatinya terluka dan kecewa. Kita ini hidup hanya menumpang barokah. Kita ini hanya hidup diberkahi oleh Allah karena doa ibu dan guru-guru mulia kita. Semoga Allah merahmati para santri semuanya. Allah jadikan kalian anak yang pintar. Allah jadikan kalian anak yang cerdas, anak yang hebat. Jangan kecil hati karena kalian lahir dari orang miskin. Jangan kalian bersedih hati karena kalian lahir dari orang biasa.
Yakinlah bahwa Allah tidak pernah menatap itu. Yang Allah lihat di antara kita semuanya. Siapa yang paling bertakwa di antara kita semuanya? Dan siapa yang paling dekat dan dekat kepada ibu serta guru yang mulia? Semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini gara-gara Yayi Mustafa cerita ibu terus dari tadi, saya juga bisa paham. Kalau saya cerita ibu itu apa ya? Yang saya ingat cuma satu, Ibu Mbak Rita, Ibu Rita ya. Ya, beliau ini luar biasa. Kalau cerita ibu yang saya ingat cuma satu, Pak Yayi, betul. Kita ini sama-sama degil dulu, Pak Kiai. Maka beruntung kita ini degil karena saking degilnya kita paling banyak dapat doa. Kira-kira kan begitu, Pak Yayi. Saking degilnya saya itu, kok pada tegang ini? Hah? Kalau udah tegang gini kayaknya langsung mau pulang saya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya itu waktu kecil tahun 80 sekian itu, Pak Yai, saya dipegang sama Umi di depan pintu. Zaman kita jajan masih 5 rupiah ya Pak Kiai. 5 rupiah lah. Nggak usah ngebayangin 5 rupiah hari ini. 5 rupiah zaman dulu itu dapat banyak makanan. Apalagi yang beli saya. Senyumnya kok menghina gitu. Iya, syukurnya zaman itu belum ada CCTV. Iya, maka modal 5 rupiah itu dapat untuk 1 minggu coba. Jadi ada satu teman saya itu ponaan namanya Darwis. Loh, yang namanya dari mana? Yang namanya dari mana? Ada. Namanya Darwis itu Pak Kiai enggak nakal Pak Kiai. Nuakal gitu. Serius kalau nih kalau Pak. Pokon Pak reng meturan. Pokon beda mon andi anak cek nyamai Darwis. Kecuali Kiai Darwis ya. Bukan nakal Pak, nuakal Pak. Lah gara-gara saya belanja 5 rupiah dapat banyak, marah dia. Kenapa marah? Kenapa saya nggak diajak katanya kan? Loh maksudmu apa? Loh kalau paman bisa 5 rupiah ini bisa untuk seminggu, kalau dengan saya kan bisa 10 hari katanya. Aduh, lebih sarah dari sengkor ya. Leh, Mbak Rita paham toh? Nah, jangan suka-suka pura-pura paham, Mbak. Aku ini dulu mantan sastrawan, Mbak. Wah, asal saya masuk pondok, yang saya incer pertama putri Kiai. Sama. Hah? Berarti cerdas. Sayangnya Kiai nggak pernah ridho. Serius. Dilihat sama Kiai. Kamu yang mau ngelamar anak saya? Bukan Pak Kiai. Bukan saya Pak Kiai. Loh katanya kamu. Ya kalau kepepet boleh Pak Kiai. Wah, santri itu akalnya banyak Pak Yai. Iya, santri itu akalnya banyak. Zaman itu saya cerita santri aja dulu Pak Yai ya. Karena kita kan pernah santri Pak Yai. Wah, jangan pura-pura sok manis lah. Alah, gayamu itu loh. Aku enggak sih. Jadi ceritanya, kalau mondok terakhir itu tahun pinten nggih. Jadi ceritanya tahun 94-95 saya mau boyong. 2 tahun saya jadi mudzabbir. Sore-sore saya dipanggil sama Kiai. Cung,
Nggih, Yai. Mulai malam ini kamu jadi petugas keamanan. Ini dahsyat ini. Saya bisa menunjukkan kekejaman saya. Yai sampun dawuh, Kiai sudah debu, sudah bilang malam ini kamu tugas ngontrol seluruh santri putra, jam 11 mereka pokoknya sudah tidak boleh ada aktivitas. Jih, Yai. Dalam hati. Siap, insya Allah siap. Pura-pura tawadhu. Padahal dalam hati, ini pembalasan si pitung. 3 tahun aku di pondok ini tersiksa sama keamanan. Mulai malam ini aku yang nyiksa mereka. Mereka nggak tahu kalau Fir'aun masih hidup. Singkat cerita, saya di pondok gondrong Pak Yai, segini, gini. Oh, kalau di sini nggak boleh gondrong, tampangnya nggak masuk. Jelek. Oh, masuk jelek Pak Yai. Ya pokoknya poinnya 5 lah gitulah. Jadi suatu waktu jam 12 malam ada santri putra turun. Saya tanya, mau kemana? Mulai nampak sok coolnya gitu kan. Mana? Anu Mas, anu apa? Lapar Mas. Terus maksud lo? Nopo restoran masih buka? Langsung jiwa koruptor saya keluar. Ya kalau rumah makan masih buka. Maksudmu apa? Mau beli makanan? Gak bisa, ini udah jam 12 ini. Jam 11 suruh santri sesuai dengan instruksi pimpinan, sesuai dengan instruksi mudir, semuanya tidak boleh ada aktivitas. Tapi anu Mas, apa? 2 bungkus. Ini sepertinya saya berubah pikiran. Ini malam apa? Malam Senin. Oh iya sekalian sahur kan? Iya Mas. Jangan lama-lama ke rumah makannya, 10 menit. Mana sampai Mas? Nggak nyampe waktunya. Biasanya berapa? 20 menit. Ya kalau 20 menit sama rokok berarti. Karena zaman itu saya diizinin sama Kiai. Karena saya sudah apa ya? Udah tua ya? Santri senior. Sudah bilang aja santri tua gitu. Udah. Saya berharap-harap cemas santri yang beli makanan, ternyata setelah datang nggak dapat apa-apa. Kamu bohong ya? Bukan Mas. Sesuai dengan sumpah Kiai tadi, wallahi billahi tallahi. Aduh, mau lebab sompang kok takut, dia bilang gitu. Betul nggak ada? Betul Mas. Serius Mas. Ya kalau gitu kita lapar bareng aja lah. Jam 12 kita ndak ketemu makanan. Dia bilang gini, Mas, ada solusi nggak? Solusi apa? Kamu kan sudah cari makanan nggak ketemu depan. Bukan Mas, jangan ngegas gitu dong. Ya gimana nggak gas? Di sini sudah meronta-ronta ini. Ini lambungin naik ini, berarti gasnya naik ini. Di sebelah pesantren. Manggah lagi mateng-mateng. Enggak mau diambil haram? Enggak diambil, saya pernah belajar usul fikih. Kan sayang belajar usul fikih enggak dilaksanakan. Dia bilang,
Mas, ini nggak bisa, ini haram punya orang. Nggak ada hukum lain, nggak ada. Kalau jatuh sendiri beda. Kalau jatuh sendiri ketemu secara fikih itu namanya luqatah, harta temuan. Ditunggu sampai jam 2 nggak ada yang jatuh. Jangan lapar tabu. Ya Allah, mudah-mudahan ada kalong yang datang ya Allah. Jadi doanya udah nggak jelas Pak Kiai. Kita hanya berdoa tahu kalong, tahu kelelawar besar tuh. Berdoa ya Allah mudah-mudahan kelelawar besar datang ya Allah. Kalau sampai kelelawar datang ya Allah jatuh, beda lagi hukum. Tak lama kelelawar datang. Ya Allah kalau sampai kelelawar ini datang kemudian buah mangga ada yang jatuh, hukumnya beda nih Allah. Pasti kami akan memperebutkan ini, namanya ghanimah, harta rampasan perang. Kan fikihnya ngomong gitu. Ya Allah, ditunggu nggak ada yang jatuh. Akhirnya saya punya inisiatif fikih sendiri, ambil batu. Untuk apa Mas? Mau ngelempar? Bukan. Saya ngelempar kalong. Kalau buahnya jatuh, itu rikaz. Apa rikaz? Harta temuan. Dilempar, puk. Alhamdulillah kelelawarnya hilang, jatuh buahnya. Berebut kami berdua. Akhirnya dibilang, bagaimana hukumnya? Ini dalam keadaan perang, terserah siapa yang menang. Karena perut sama-sama lapar. Yang ingin saya pastikan adalah bahwa santri tidak dididik hanya sekedar pintar dan alim, tetapi santri ke depan dituntut lebih kreatif dan lebih hebat serta lebih mandiri, karena pesantren adalah tumpuan harapan agama bangsa dan negara. Nggak usah sedih kalau seandainya nanti kita sama-sama sarjana. Nggak usah sedih seandainya kalian nanti cita-citanya mau jadi sarjana tapi gagal. Ada ini alumni yang kuliah sampai semester 14. Mana yang tadi itu? Oh Bilal udah nyusun ya? Mana Mas Bilal? Belum. Udah Bilal, udah. Semester 14. Jangan suka mesem-mesem sambian. Ini kuliahnya kelamaan itu. Lama-lama nanti bukan jadi mahasiswa, keluar-keluar langsung jadi rektor dia. Raudatul Firdaus itu berdiri beberapa tahun yang lalu ya Pak Yai? 13 tahun yang lalu. Ini masih hutan. Saya tahu tanah ini dari asal usulnya. Saya datang ke tempat ini berdiri beberapa bulan. Saya bukan cuma sedih, dalam hati ketawa. Ini kiai nekat datang ke sini. Lalat aja nggak hidup di sini loh. Serius, lalat nggak ada yang mau di sini. Kita ngobrol sama lalat, lat ngapain nggak sana? Jauh. Sana jauh sana, sungai kata dia. Tacan kata dia. Nyamuk datang ke sini tak bisa balik, sesat dia. Dalam hati saya Mbak Rita, ya Allah, masih ada di tahun ini seorang kiai muda namanya Kiai Mustafa Kamal nekat datang ke sini. Dulu tempatnya jin di sini nih. Tapi jinnya malu sama beliau. Ada yang mau sini? Iya kata dia. Siapa yang pernah berpikir di tempat ini bisa sehebat seperti ini? Tepuk tangan untuk Raudatul Firdaus. Nggak ada yang bisa mikir Pak bisa seperti ini. Nggak ada yang sampai sejauh itu mikirnya. Mungkin dulu santri pertama di sini siapa namanya? Rokib. Yang mana Rokib? Ta'lamu leongku.
Siapa yang bisa berpikir di sini itu akan banyak santri? Siapa yang akan berpikir ada lembaga yang sehebat seperti sekarang ini? Bahasanya walaupun dekat dari kota, ini antah berantah loh. Di dunia dongeng pun tidak ditulis. Karena penulisnya bingung mau dimulai dari mana ini. Kenapa ini bisa terjadi? Wal banadu thayyibu yakhruju nabatuhu biidzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Saya mendapat tafsiran ini ketika saya berguru kepada beberapa masyayikh. Apa kata beliau? Tanah yang baik itu pasti akan menumbuhkan tanah yang subur, akan menumbuhkan tanaman-tanaman yang baik. Tetapi tanah yang kering tidak akan pernah melahirkan dan menumbuhkan tanaman apapun kecuali kekeringan itu sendiri. Tanah ini subur bukan hanya tempat untuk bercocok tanam pepohonan, tetapi menumbuhkan ilmu yang ada di dada beliau, yang beliau benihkan kepada para santri-santri yang datang di tempat ini, yang diawali dengan bismillah dan nawaitu yang baik, berjuang karena Allah untuk menegakkan syariat agama Allah, menyampaikan syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu dipupuk oleh doa orang-orang hebat. Di antaranya adalah ibunda beliau, Allah yarham Nyai Hajjah Safiyah binti Kiai Sahlan, dan guru-guru mulia beliau termasuk Kiai Syamsul Arifin rahmatullahu alaihim. Kalau tidak dipupuk dengan doa dan kemuliaan beliau-beliau, apa tempat ini? Yang tumbuh dulu cuma pohon sagu. Sagunya sekarang udah nyerah. Enggak, mati Pak. Apa yang bisa tumbuh di tempat ini? Ilmu dan pengetahuan yang diawali dengan doa yang penuh dengan barokah. Kalau bukan doa barokah dari ibunda beliau dan guru beliau, tidak seperti hari ini. Beliau datang, saya ketemu di Darun Nasiin, cungkring. Cungkring ya Kiai. Kumisan, panjang, songkok tinggi. Siapa menyangka? Tapi kan tanahnya subur. Kenapa subur? Karena dihujani oleh hujan rahmat dari Allah berupa doa-doa yang sangat mustajabah. Doa siapa? Ibu. Suatu hari seorang sahabat, sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menyatakan, ja'a rajulun ila Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qala, ada seorang yang datang kepada Nabi. Orang ini bertanya kepada Nabi, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Ya Rasulullah, siapakah di antara manusia ini yang pantas aku berbakti pertama kepadanya? Jawaban Rasul, qala ummuka, ibumu. Orang ini bertanya lagi, qala thumma man? Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Orang ini bertanya lagi, qala thumma man? Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Nabi menjawab, orang yang pantas engkau berbakti kepadanya ibumu, ibumu, ibumu. Yang terakhir orang ini bertanya lagi, siapa lagi ya Nabi? Siapa lagi ya Rasulullah? Thumma abuka. Setelah itu bapakmu atau ayahmu. Apa yang bisa kita tangkap pada malam hari ini dari pertemuan kita yang penuh rahmat ini? Ibunda beliau sudah wafat. Wafatnya beliau itu tidak bisa menghindari sunnatullah. Ibunda beliau tercinta sudah memenuhi janjinya kepada Allah. Sudah menghadap kepada Allah, sudah memenuhi kewajibannya sebagai hamba Allah. Sudah memenuhi kewajibannya sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bagian doa yang masih bisa diterima oleh ibunda beliau, salah satu pahala dari sebuah amal perbuatan yang masih diterima oleh Nyai Hajjah Safiyah hari ini adalah doa beliau.
Tetapi beliau bisa berdoa bukan karena beliau bisa berdoa sendiri, karena barokah ibunya. Bukan karena beliau alim, bukan karena beliau pintar, bukan karena beliau cerdas. Ibu, kenapa saya sampaikan ini? Hari ini begitu mudahnya kita temukan di berbagai tempat, di berbagai daerah, bahkan di setiap beberapa keluarga, nyaris anak sudah tidak lagi mau menghormati ibunya. Itu problem serius. Dan itu sangat berbahaya. Berbahaya bagi apa? Bagi dirinya. Bisa kalian bayangkan, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu doa yang tidak akan ditolak kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dari salah satu 3 doa yang salah satu diantaranya adalah da'watul walid. Yang tidak ditolak oleh Allah, yang mustajabah, yang langsung menembus langit-langit. Doa orang tua yang dimaksud di dalamnya terutama doa ibu. Kenapa saya sampaikan ini? Kenapa saya ceritakan ini? Kalau cerita tadi sebagaimana disampaikan oleh beliau, beliau menceritakan beliau degil itu bukan beliau degil-degil asli degil. Beliau ini degil ngaji. Bukan macam kita-kita macam sekarang nih. Asli degil. Macam mana saya tak bilang degil budak tuh? Boleh saya cakap Melayu ya? Bisa lama sih ini pengajian nih. Ini apa nih Pak Kiai? Oh, kena prank saya nih. Bismillah. Boleh minum ya? Bismillah. Iya mau nari bani aing ngangar ya. Pola aing ngalkal saya bagi. Makin lah sakti ancor gini sila kena. Mater tayo nggak boleh lah. Cete ko nagagiyain na. Saya itu biasa tiap di ujung bulan saya diundang ke Malaysia sana. Wah, jadi cerita orang Malaysia itu kaget dengar saya ceramah ni. Dia tanya kat saya itu, Pak Kiai, Tuan Guru kata dia, apa pula Tuan Guru bisa cakap Malay ni? Ngapa pula Tuan Guru bisa cakap Malay? Cakap Malay mah kecil, saya bilang. Apa awak fikir saya ni tak bisa cakap Malay? Ini cakap semenanjung ni. Orang Malay itu kaget nengok saya ceramah berjam-jam, 1 jam lebih, saya bisa cakap Upin Ipin. Dia tanya, Tuan Guru ni ada orang Malay ke? Ada. Biar di masjid saya bual. Kalau saya bilang saya cakap bukan orang Malay, bisa ditangkap suruh balik saja. Bual-bual sikit tak apalah. Nek, saya kata Tuan Guru yang Malay. Lahir mana? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tu maksudnya Kiai, saya lahir di kampung tu. Dulu kan banyak lumpur situ bagi. Meranti. Kuala Lumpur tu bahasa kita kan celot Pak Kiai. Celot kan? Kuala Lumpur kan celot Pak Kiai Basir. Jangan ngolok-ngolok saya, kampung antum pun sama gak celot. Kuala Lumpur tu bahasa Madura celot bu. Nah kita ni kaget bah kata dia. Kagum kita tengok Tuan Guru ni. Dia tak tahu. Sebelum saya berangkat kat Malay, sebelum saya ceramah awal mula kat Malay, 4 bulan lamanya saya nonton filem Upin Ipin dengan anak saya. Saya teringat bahasanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam alal aqili ay yakuna arifan bi zamanihi mustaqbilan fi sya'nihi wa arifan bi rabbih. Nah, itu santri itu. Jadi santri itu 5.000 tahun yang lalu Nabi Allah Ibrahim sudah mengatakan bagi orang yang berakal hebat dan cerdas harus tahu tentang kebutuhan zamannya. Kemudian mustaqbilan fi sya'nih,
mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Santri Raudatul Firdaus sudah mempersiapkan dirinya menghadapi masa depan yang akan datang. Peperangan di masa depan itu peperangan intelektual, yang kita sebut sebagai ghazwul fikr, sebagai perang pemikiran. Kita beribut gara-gara Israel menyerang Gaza dan Filistin. Kita ribut, tapi tidak menggunakan cara bagaimana melawan mereka. Enggak usah cerita panjang lah kalau cerita Filistin ini. Karena kalau saya cerita pun kalian, iya kok, betul lah sikit katanya. Ini kajian tentang Filistin biasa saya sampaikan di kelas S2. Kalian S apa? Sama S2, SD, SMP. SD, SMP, SMA. Oh S3 dah. Kan S-nya 3. SD, SMP, SMA. S-nya 3 dah. Tapi S awak, S not menot. Jadi kata Nabi Ibrahim, orang yang berakal itu maksudnya siapa? Orang yang berilmu. Siapa orang berilmu? Ya santri. Santri itu harus bangga loh. Saya ada kejadian cerita nih Pak Kiai. Saya kan biasa kalau sudah tidak ada jadwal pengajian yang agak jauh ataupun di kota, saya biasa jalan-jalan Mbak Rita. Saya jalan sama istri. Orang nggak tahu karena saya itu kan ya biasalah. Ya tampang kita kan agak jangan ngolok-ngolok. Kawan nak bual pun tak caya beliau. Ini kawan lagi nak bualkan orang nih. Jadi saya kok ingat tuh geli sekaligus marah saya. Saya ini lagi, boleh sebut nama lah, ini bukan iklan pun. Saya ini kesenangan saya ini kan ngopi. Saya kalau kopi itu tak bisa cerai. Maka kulit saya tambah hitam Pak Kiai. Banyak minum kopi saya. Jadi saya minum dengan istri itu di salah satu tempat. Bukan minta kopi, cuma ngasih tahu ya Kiai kalau saya suka kopi. Jadi saya duduk sama istri. Saya lagi duduk Pak Kiai Basir, duduk sama istri sambil minum berdua. Karena pernikahan kita 23 tahun. Tapi alhamdulillah sampai hari ini saya bisa mempertahankan itu walaupun babak belur. Jangan ketawa, itu cerita sampean. Kalau Kiai Basir bukan babak belur, bek kalau beliau. Istri, saya pas lagi enak-enaknya minum, istri colek, Bi, ada orang di Mega Mall. Pas saya tengok ke depan, alumni santri Raudatul Firdaus, 7 orang pakai sarung depan saya. Demak Arya. Yang luar biasa apa? Itu Mega Mall pakai sarung. Itu santri, sayanya pakai jeans. Entar dulu. Sampean ke sini, ini ceritanya pakai sarung mau ngapain? Sini nggak ada tahlilan loh. Yai, ngapunten kula nyuwun barokah. Minta barokah dina sih. Mungkin ibu aja barokah sih. Ini kejadiannya setahun lalu. Setahun lalu saya sama istri. Istri nanya, santri mana, Bi? Alah, itu santrinya teman Abi, sahabat Abi, Yayi Mustafa. Oh. Udah, nggak usah heran. Ini memang orang-orang ajaib ini. 7 orang pakai sarung Kiai. Sayanya yang dipanggil Kiai pakai celana jeans. Dalam hati ini yang kebalik siapa ini?
Tapi itulah santri. Santri dengan segala kehebatannya, santri dengan kecerdasannya, santri dengan kehebatan dan kepercayaannya tidak merubah identitasnya sebagai seorang santri. Enggak usah khawatir. Saya ceramah-ceramah ke dunia terus pakai sarung. Tanya sama istri, sekali-sekali pakai celana Nabi. Kalau panas gak bisa dikipas. Yo ngeres. Itu santri. Saya ceramah kemana-mana pakai sarung. Serius. Saya pakai penerbangan internasional, saya pernah dipegang. Dilihat begini. Saya balik lihat dia. What do you think about me? Ya. Sarung. You know? Special from Indonesia, sarung. And you know? It's very, very special dalam sarung. Pramugarinya bingung. Orang gila katanya. Ya gimana saya nggak cemas? Pramugari tinggi langsing cantik lagi ngeliatin saya terus. Perasaan saya kan dak-dikduk. Ya perasaan saya kan ngerasa ganteng. Rupa-rupanya dia ngeliat saya aneh. Saya bilang dalam hati, ya Allah. Pokoknya besok kalau saya pulang ke Indonesia mudah-mudahan nggak ketemu pesawat ini lagi. Sebab kalau sempat saya ketemu pesawat ini lagi, ya Allah, pramugari ini saya pelet, ya Allah. Ini nampaknya santri-santri senior banyak ilmu peletnya ini. Ada ilmu pelet nggak? Ada yang mau tunjuk tangan? Kalau yang nunjuk tangan kelihatan nggak laku-laku dari dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayaknya udah cukup nih Pak Kiai ini. Belum. Lebat pengkir bisa. Saya kalau duduk di depan santri ini, biarpun sedih, biarpun susah, saya masih bisa tahan lama. Kopi. Karena mengingatkan saya kepada cerita waktu jadi santri tahun 87, saya dikirim sama abah saya itu ke Bogor. Ya karena santri itu kan banyak akal Pak Yai. Pesantren pertama yang saya masukin itu pesantren modern. Sementara saya dari kampung. Jadi pas ada kegiatan namanya kegiatan di luar kelas. Kegiatan di luar kelas ini kita tamasa ke kota sekitar. Ada sekitar santri itu yang ikut di pesantren itu 3.000 santri masa itu. Yang berangkat saya dengan 500 santri. Nah, karena para santri itu kan naik bus wisata. Ceritanya pas mau pulang saya salah masuk bus. Berdua Pak Kiai. Masuk bus wisata yang isinya bule semua. Saya sama temen yang dari Semarang celingukan. Bang, salah masuk. Salah apanya? Salah masuk bus. Oh sama kok, bisnya sama. Saya masih ingat zaman itu namanya Hibah Utama. Salah kali mas. Enggak, kan warnanya ini. Bukan masalah warna mas. Busnya ini puluhan, warnanya sama. Oh iya kok. Kita tengok rupanya orang bule semua. Salah masuk Pak Kiai. Waduh, ini nyampe kemana nih? Yang jadi masalah bukan masalah nyasar di mana kita bisa cari angkutan umum balik. Ini masalahnya kita rombongan bule. Mau ngomong apa coba? Tahun 87 yang tahu cuma yes sama no. Ditanya sama bulu, hai ho.
Rombongan bis ini, saya berdua ini kan memang betul salah bus. Akhirnya teman saya makin pucat, makin jauh. Gimana ini mas? Wah, yang pakai gimana dong? Cari solusi gimana kita bisa turun dari bus. Nanti kita langsung naik angkot, naik mobil ke pesantren. Mas tahu arah pesantren? Ya enggak. Kan baru kita santri 2 bulan. Nah, para bule melihat kita berdua aneh. Badan kecil, hitam, mata sipit, hidung belum dioperasi. Jadi bagi orang bule kita berdua dilihatin kayak anak semut hitam kali. Akhirnya, mas gimana nih? Ya udah, kita cari cara gimana nanti misalnya sampai di mana kita pulang aja. Enggak mas, kita nih gengsi nih mas, mereka pakai bahasa Inggris semua. Ya udah kita pakai bahasa Arab. Masa santri kalah? Emang kita pandai? Ya enggak lah. Caranya, kamu bisa ngaji kan? Ya bisa kalau ngaji. Terus ya udah dialognya Yasin aja. Biar nggak skala set sama orang bule. Orang bulenya waswesos, kita ngaji. Saya mulai Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal siratal mustaqim. Tanzilul azizir rahim. Litunzira qauman ma. Bulenya bilang, "Oh, marvelous, marvelous. Good." Are you speaking Arabic language? Yes. Arabic language. Kaget mereka. Wow. Masih kecil bisa ngomong Arab. Dasar bego loh. Ini Yasin tahu. Artinya apa? Santri itu dituntut berpikir kreatif. Paham? Santri dituntut berpikir kreatif karena disinilah kalian yang akan mampu meneruskan perjuangan para ulama, para kiai, para pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan. Sementara perjuangan di masa depan tidak seperti hari ini, pasti tantangannya lebih hebat. Kenapa santri harus siap? Ilmu agama yang sudah mumpuni ditambah dengan pengetahuan di luar bidang ilmu pengetahuan agama, maka insya Allah bangsa Indonesia ke depan akan semakin lebih baik jika para santri-santri yang ada di Raudhatul Firdaus kembali ke tengah masyarakat menjadi pemimpin yang siap untuk tampil di tengah-tengah umat. Nggak usah khawatir, nggak usah ragu, ilmu sudah ada, tinggal pengalaman. Kalian sudah dipersiapkan di sini. 24 jam. Orang tua mana yang sanggup mendidik anak 24 jam? Nggak bakal ada. Di dunia manapun, ayah tidak mungkin memikirkan anak 24 jam. Ibu pun juga terbatas. Tapi di tempat ini yang bernama Kiai Mustafa bersama Ibu Nyai dengan luar biasa menjaga kalian. Bukan hanya sekedar menjaga fisik kalian, tapi menjaga kecerdasan spiritual kalian, menjaga kecerdasan ilmiah kalian selama 24 jam di tempat ini. Kenapa beliau bisa bertahan? Lagi-lagi karena barokah. Karena ada doa ibu yang amat dahsyat, yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Saya semasa kecil, saya kalau mau tidur, yang didoakan sama Umi, saya sederhana. Mintanya sama Gusti Allah itu sederhana. Ya Allah, Gusti Allah, jadikan anak saya ini anak salih dan baik. Gak banyak. Kenapa? Karena kesolihan itu berbanding lurus dengan kebaikan. Maka ada kalamnya ulama terdahulu bahwa solahul sababun li abna'is solih. Kesolihan orang tua akan menjadi sebab kebaikan dan kesolihan anak. Kalau ibu dan bapak wali murid di rumah sudah solih, insya Allah santri-santri yang ada di sini pun akan menjadi solih secara otomatis. Itu penting.
Jangan sebentar-bentar nyerahkan ke kiai. Kiai titip anak. Emang lu pikir kayak nitip bebek? Tuh yang lagi bunyi depan. Oh, kata bebeknya. Enggak gampang, Pak. Enggak sesederhana itu Ferguson. Oh begitu Kak Ricardo. Enggak gampang. Ngedidik jangkrik. Ngedidik sampean tuh enggak mudah. Lillahi ta'ala enggak mudah. Saya ngedidik anak 5 aja sudah kelimpungan. Gimana ngedidik anak sampai 500? Dan kiai itu Allah ciptakan spesial, Pak. Kenapa Allah ciptakan spesial? Karena sabarnya spesial. Kalau tiap tahun yang boyong berapa kiai? Ada 100? 70 keluar, yang masuk 70. Berarti setiap tahun ada yang bego dianterin. Anu kiai petong polo nih kesibukan. Itu lagi yang 70 yang bego-bego dianterin, yang pinter-pinter dibawa pulang. Beliau ini namanya kiai itu nasibnya seperti gula. Gula itu hanya jadi partai pemanis semata. Kok bisa? Kalau kopinya manis, enak, orang akan berkata kopinya mantap. Tapi kalau kopinya pahit, orang akan berkata gulanya kurang bagus. Sama dengan kiai. Anak hebat dan sukses pulang kampung, anaknya siapa? Kiainya dilupain. Kasihan Pak Kiai. Sabarlah di jalan Allah ya. Dan memang seperti itu Pak Kiai. Mau dilepas dosa. Kasihan, karena salah satu kewajiban utama dari para ulama di depan kita ini himayatul ummah, mengayomi umat. Kalau sampai beliau berdua lepas tangan dari tanggung jawab membina umat, selesai dunia ini. Yang akan lahir siapa? Ya manusia-manusia yang gak jelas itu. Saya biasa main Pak. Saya main di warung kopi itu tujuannya apa? Saya ingin dekat kepada mereka. Saya pengen tahu apa sesungguhnya yang menjadi keluhan mereka tentang hidup. Bisa dibayangkan kalau anak muda yang masuk ke kafe itu main sampai 24 jam. Saya mikir ibunya kemana ini? Ini bapaknya kemana? Enggak usah mikir yang lain, mikir sholat saja lah Pak. Zuhur hilang, asar maghrib ntar, isya esok, subuh tidur. Apa yang mereka baca? Yang bahaya lagi kalau keluar umpatan, anyir. Udah rusak, yang kena tulah siapa? Kiai. Suruh ngebenerin itu. Mau Kiai? Nggak usah lah yang kayak gituan. Bukan. Mau senang nggak senang, ada jiwa seorang kiai, seorang ulama yang nggak bisa dilepaskan dari sifat kasih sayang. Kiai-kiai berdua di depan kita ini, kalau mikir diri sendiri, alah ngapain minterin anak orang, anak sendiri sudah dilupain. Saya kadang pulang ke rumah itu sedih Kiai. Sedihnya gimana? Ya Allah, barusan saya ke warung kopi itu. Bukan hanya sekedar ngopi. Tapi saya ingin tahu generasi muda hari ini mentalnya sudah seperti apa. Akhlaknya sudah seperti apa. Pergaulannya sudah seperti apa. Maka jangan aneh kalau bangsa Indonesia ini masih selalu dalam masalah. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Bangsa ini tidak kekurangan orang cerdik. Bangsa ini tidak pernah kehabisan orang-orang yang berpikir. Tapi kenapa bangsa ini tidak bisa hebat dan maju? Karena bangsa ini kekurangan orang soleh. Pintar mereka, hebat mereka.
Kenapa tidak maju? Dan selalu dalam masalah narkoba di sana sini, perjudian merajalela, kehidupan yang tidak jelas, korupsi di mana-mana. Apa yang menjadi persoalan? Kembali kepada mental mereka, kembali kepada iman mereka. Mereka bukan tidak tahu kalau itu salah. Mereka bukan tidak tahu kalau korupsi itu bisa merusak bangsa. Mereka bukan tidak tahu bahwa itu adalah kejahatan. Tapi kenapa mereka itu masih mau melakukan itu? Masih merampas hak rakyat. Karena mereka tidak punya iman yang baik kepada Allah. Maka sekarang pondok pesantren yang harus mampu mengawal semua itu melalui generasi-generasi muda dunia pesantren yang siap memimpin umat di masa yang akan datang. Sedih kita. Sedihnya kenapa? Kita ini bukan negara miskin. Bangsa ini bukan bangsa miskin. Tapi kenapa kita selalu kesulitan ekonomi? Karena kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak jelas. Saya bukan sedang kampanye. Tapi saya sedang mengingatkan kepada para santri. Karena walau bagaimanapun juga generasi ini akan habis. Generasi ini akan berangkat. Yang tinggal kalian. Tinggal bagaimana kalian menata kehidupan agama, sosial, masyarakat, bangsa dan negara sepeninggal kami. Masa nanti generasi-generasi setelah kami malah lebih rusak? Maka berbahagialah dan berbangga hatilah kalian karena Allah masih memberikan kesempatan kalian di pondok pesantren Raudhatul Firdaus untuk menjadi generasi-generasi pejuang agama, penerus perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah ulama itu adalah warathah, pewaris para nabi, dan para nabi sampun wafat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan perjuangannya kepada para sahabat. Sahabat wafat meninggalkan perjuangan kepada murid yang bernama tabi'in. Tabi'in sudah wafat meninggalkan perjuangan kepada tabi'in. Kemudian sampailah kepada guru-guru besar kita, ulama-ulama kita. Sampailah kepada Kiai Basiruddin. Kiai Basiruddin meneruskan kepada santri-santrinya. Begitulah seterusnya. Nah sekarang, aduh, banyak ke acara masa kalian. Tahu banyak bu? Banyak itu bahasa Madura bu. Kalau bahasa Indonesianya ya banyak bu. Sih. Banyak gitu kan. Apa? Banyak. Oh angsa, itu banyak bisa ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi para santri ini 500 orang. Ini santri putri lebih banyak apa dari putra? Banyakan putri ya? Putra berapa? Berapa? 100 lebih. Putri berapa? 300 lebih. 200 lebih. Santri putri, kan kalian masih di pesantren ini. Belajarlah yang baik. Ya. Jangan pernah percaya sama codot-codot ini. Alah ini masa depannya mencurigakan ini. Santri putri ya, jadilah wanita solihah. Sebab kalianlah yang akan melahirkan manusia-manusia hebat. Ya, manusia-manusia hebat itu tergantung kepada ibu yang hebat. Makanya dari sekarang jangan terlalu percaya kepada laki-laki. Ya, dengerin, perempuan-perempuan jangan terlalu mudah percaya kepada laki-laki karena perempuan itu penipu. Enggak, guyon aja nih, ya. Nah, jadi santri putri, monggo. Kalau sambian ini dari sekarang sudah jadi wanita solihah, saya punya anak laki-laki 3. Oh iya, ganteng-ganteng lagi. Jangan lihat babehnya. Anak saya itu yang nomor 2 itu ngambil ilmu hadis di Jogja. Yang nomor 3 tafsir. Nah, kalau yang kecil ganteng-ganteng
Iya, itu udah yang nomor 2 itu dikirain orang Pakistan. Yang nomor 2 dikirain orang Palestina. Iya, bener serius karena dari uminya bukan dari saya. Ngapain lu ketawa ngina kiai lu? Nah, yang satu yang nomor yang paling bungsu itu lebih mirip ke Maroko wajahnya memang. Iya, karena memang ya kalau hidung babehnya kan minimalis ini. Jangan bilang pesek, tersinggung saya. Kalau dibilang hidung saya minimalis, ya ada hiburan lah sedikit untuk saya. Memang anak-anak saya itu dikirain orang-orang ini karena memang umiknya sama itu kan beda keyakinan. Bukan beda agama, beda keyakinan. Saya selalu yakin saya ganteng. Istri saya nggak pernah yakin kalau saya ganteng. Kan beda keyakinan namanya itu. Karena memang tak ganteng. Makanya kita selalu beda keyakinan. Bukan beda iman ya. Beda keyakinan. Jadi kalau santri putri ini, nggak usah cantik-cantik amat lah. Tapi kalau sudah jadi hafidh, pintar baca kitab, coba mertua mana yang nggak mau ngambil jadi menantunya? Nggak usah minta dilamar apapun lah. Minta dilamar pintu surga saya kasih. Kan cukup la ilaha illallah. Serius. Saya selalu sampaikan ke istri saya itu, ya Allah, saya pengen punya menantu perempuan, ya syukur-syukur hafizah dan bisa baca kitab. Berat syaratnya kiai katanya kan, saya mundur dari sekarang aja katanya. Ya nggak apa-apa, minimal kalian jadilah wanita salihah, ya. Jadi wanita salihah. Kalau hari ini kalian belum hebat, belum pintar, belum cerdas, jangan sedih, nggak usah sedih, ya. Nggak usah sedih. Karena mbah saya, nenek saya itu bukan orang alim. Nenek saya itu cuma orang istiqomah. Nenek saya. Nenek yang dari abah. Kalau zikirnya nggak banyak Pak Kiai. Zikirnya kalau didengar hari ini salah. Kan la haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Yang dibaca sama mbah nenek saya itu la qola. Iya, bukan Coca-Cola ya, la qola. La qola wa la quwata illa billah. La qola wa la quwata illa billah. La qola wa la quwata illa billah. Zaman itu saya masih SD kelas 3 atau kelas 4, saya tanya, "Mbah, kok baca la qola gimana?" Iya. Apa kata Mbah? Dalam hatinya, sing hebat sing kuat nanging Gusti Allah. Sing hebat sing kuat nanging Gusti Allah. Yang hebat, yang luar biasa itu cuma Allah. Itu terus yang dibaca. Jadi ada cerita dari mbah itu, dulu ada 3 santri. Yang 2 santri ini alim luar biasa. Lah yang satu ini double luar biasa. Nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma yang nomor 3 ini ikhlas sama gurunya. Jadi yang pertama sama kedua ini diberikan kealiman oleh Allah. Dalam kealimannya ini kan punya potensi, namanya manusia itu kan merasa hebat. Kan begitu Kiai. Yang namanya manusia itu kan ketika sampai pada titik tertentu kan kadang-kadang punya potensi merasa hebat. Jadi mereka berjalan bertiga ini, santri yang 2 alim sama yang 1 yang biasa. Cuma yang biasa ini dia selalu taat, patuh dan ta'zim kepada sang guru. Apapun yang diucapkan guru, nggih. Apapun yang diperintah guru, nggih. Sendiko dawuh, itu terus. Kersoni panjenengan, nggak pernah ngebantah. Karena dalam hatinya mau timbul keyakinan bahwa apa yang diperintahkan oleh guru saya hak benar dari Allah. Bagaimana mungkin saya menolak kalau kebenaran itu datangnya dari Allah yang melalui lisannya guru saya. Jadi mereka jalan bertiga, tiba-tiba dihadang sama macan. Jadi maju yang pertama dengan segala kehebatannya, dibaca doa biar macannya lari. Apa yang terjadi? Macannya makin ngamuk. Hanya kata yang pertama, ya udah yang nomor 2 maju.
Yang nomor 2 maju, segala ilmu dibaca, segala amalan dibaca. Nggak ada yang mempan. Akhirnya putus asa. Yang 2 putus asa, yang dilihat yang di belakang. Yang nomor 3. Yang kata yang nomor 3, kalian mau nyuruh saya? Iya, kita ini sudah ngedoa, sudah begini, tapi macannya makin ngamuk. Lah kamu aja, lah gimana saya? Wong doanya kalian yang hebat, yang sakti aja nggak mempan. Gimana dengan doa saya? Oh jadi makan siang nih katanya. Ya udah kamu aja, siapa tahu ada bacaan tertentu dari sang guru. Oh ya kalau nyebut guru saya maju. Macan udah mau nerekam, apa kata yang paling awam ini? Macan, diam dulu. Kata guru saya, sebelum makan baca doa. Macannya bingung. Doa apa? Doa sebelum makan. Macan nanya, doanya apa? Aku juga nggak tahu. Kan kamu punya guru. Aku nggak hafal. Dialog antara macan sama ini. Kamu kan udah diajarin. Aku nggak tahu. Kenapa temenmu itu tahu, yang 2 tahu kamu nggak tahu? Kan sama juga lah mak. Ini bukan persoalan lama. Masalahnya Allah belum ngasih. Ketika menyebut Allah belum ngasih, macan mundur. Dia aja belajar ilmu belum Allah kasih, apalagi saya cuma mau makan dia. Kalau belum Allah ngasih gimana nih? Kata macan apa? Ya udah kalau gitu saya pulang juga ya. Setannya macannya mundur. Dadah kata dia. Jadi kata si murid yang paling awam nih, belajar baca doa makan dulu baru ke sini. Yang ada di pikiran sang murid yang paling awam ini apa? Bahwa apa yang diucapkan oleh sang guru, diperintahkan oleh sang guru semata-mata kebenaran dan kebaikan yang datangnya dari Allah. Kita hari ini kan berbeda. Ngerasa hebat, ngerasa pintar. Ya kalau hari ini sama Ki Mustafa saya lewat lah. Ya lewat dikit lah. Atau setidaknya selevel lah. Ya hati-hati. Apa kata Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala? Nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Aku lebih membutuhkan orang yang memiliki ilmu sedikit tapi penuh dengan adab, penuh dengan akhlak di dalamnya dibandingkan dengan ilmu yang banyak yang di dalamnya tidak ada adab. Adab itu menjadi penting dan itu menjadi sangat dibutuhkan. Oleh karenanya para santri sekalian, saya hanya berharap mudah-mudahan kalian masih tetap semangat menuntut ilmu di tempat ini. Jangan kecil hati, jangan patah semangat, jangan khawatir dan jangan takut. Oh, saya ini anaknya petani biasa. Oh enggak. Ilmu itu akan memuliakan orang yang punya ilmu. Saya ini tidak mulia, enggak. Sama dengan teman-teman ini. Sama dengan santri ini. Saya anak petani. Saya anak petani biasa. Walaupun abah saya juga nyantri. Kenapa saya mengatakan begitu? Khawatir para santri kecil hati. Wah, enggak lah saya kan anaknya orang biasa. Saya anak petani. Saya cuma anak petani sawit. Masih mending kamu. Kamu, aku anak nelayan. Satunya bilang, enggak lah masih mending kamu. Enggak usah kecil hati soal itu. Yang penting kalian berniat bersungguh-sungguh mencari ilmu Allah. Di pondok pesantren yang hebat dan luar biasa ini. Maka insya Allah, Allah akan membukakan pintu hati kalian semuanya. Jangan lupa nanti pulang ke rumah yang masih punya ibu. Banyak minta doa sama ibu. Jangan membantah apa kata ibu. Karena apa yang ibu sampaikan adalah kebenaran dari Allah. Dan insya Allah itu akan menjadi penenang hati kalian. Selagi ibu kalian masih ada, datengin ibu. Kalau kalian belum mampu membuat ibu tersenyum, setidaknya jangan nyakitin. Ya Allah, saya belum jadi ranking. Nggak usah khawatir. Ibu tidak sekedar hanya butuh rankingmu. Karena bukan itu tujuan ibu dan ayah.
Ibu dan ayah menginginkan kalian itu jadi anak salih, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hormat dan ta'zim kepada guru, dan serta menghormati orang tua. Soal pinter dan alim itu bonus dari Allah. Saya ini kalau mau cerita sungguh-sungguh, saya ini hanya dapat doa dari ibu. Ibu saya, guru saya, dan orang tua saya yang selalu mendoakan kebaikan. Pun seandainya saya mendatangkan manfaat bagi teman-teman dan para jamaah serta kaum muslimin, itu bonus saja dari Allah. Saya hanya berpasrah kepada Allah, ya Allah, saya tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya sekedar menyampaikan. Nah ini berhubung saya menyampaikan sudah lebih dari 1 jam. Maka kayaknya cukup saja ini. Lagian dari tadi kipas terus. Perut makin lapar ini. Pinter Kiai Mustafa ini. Berapa jam, Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah cukup ya santri ya? Acor TV. Jangan lama-lama ya. Sebab kalau saya sampaikan semua nanti kepinteran kalian. Bahaya. Nanti dok karena jambu entah tangkal lagi matu dalil boleh. Aduh. Ini beliau pun, tapi aman beliau kiai ya, aman. Beliau ini aman, Pak, aman. Ini beliau zaman di pondok, walaupun saya tidak satu pondok dengan beliau, aman. Ya karena dia jempuh, muncagin adalah badar apakah? Tapi aman beliau berdua ini aman. Odomon saya itu, masya Allah. Sampai dulu sama kiai saya di pondok itu saya dijulukin pendekar syair berdarah. Iya, karena kalau yang namanya syair di tingkat pesantren seluruh kota provinsi itu udah habis semuanya dengan saya itu. Makanya kalau pernah menerima surat dari saya, alamat perempuan itu tidak akan pernah tidur 1 minggu. Tak percaya, balik dari pengajian Bu Rita tak bisa pejam nanti materinya. Iya, karena memang saya itu dulu senang dengan sastra. Saya senang dengan sastra, tapi kemudian akhirnya saya lebih memilih kajian sejarah dan peradaban. Ya, saya zaman masih seusia-usia kalian ini, wah yang dibaca itu ya paling sastranya Khalil Gibran, Rabindranath Tagore, Nietzsche. Kemudian kalau yang Arab itu Umar Khayyam. Wah, jadi yang ada di kepala ini setiap ngelihat perempuan itu jadi syair. Saya pernah kirim surat Pak Kiai, zaman di pondok tahun 90, terakhir itu 90, sampai hari ini perempuan itu tidak pernah membalas surat saya. Karena rupanya dibaca sama pembantu pesantren. Saya cerita, saya tanya sama perempuan ini, kamu dulu kan pernah dapat surat dari saya? Iya mas, beruntunglah kamu. Kok bisa gitu mas? Tulisanku itu mahal, sebagaimana mahalnya cintaku kepadamu. Nggak bisa tidur dia, 1 minggu sakit gigi. Bisa mikir kan? Bisa mikir kan? Baik. Jadi sebelum saya tutup, saya ini memang suka ngolok-ngolok dengan santri Pak Kiai. Karena saya punya harapan besar terhadap mereka ini. Bukan cuma panjenengan Pak Kiai. Harapan saya sangat besar dengan mereka ini. Karena saya juga lahir di komplek pesantren, besar di pesantren. Dan saya juga alumni pondok pesantren. Saya ngerasa bangga kalau setiap mendengar santri. Oh santri yang tampil, hebat. Oh santri ini, keren. Karena santri itu sebenarnya adalah manusia yang super unik. Unik dia. Digempur dengan penyakit tel-getel aman dia. Sampai yang paling dahsyat itu namanya rak kerak. Belum sempurna kalau jadi santri kalau nggak pernah kena penyakit rak kerak. Ya bahasa Indonesianya rak kerak berarti bahasa Maduranya tang-ketang gitu kan.
Ini bukan urusan perempuan ya. Tutup telingamu. Ini urusan ya para jangkrik-jangkrik ini loh. Aduh, saya pernah datang ke dokter. Ya kan hampir nggak bisa jalan. Saya tanya sama dokter, dokter nanya, kenapa dek? Bahasa Indonesianya apa ya sih? Bahasa Madura kan kang pekang. Santri ya? Iya. Kok dokter tahu? Ya kalau santri kan penyakitnya itu. Aduh, lihat muka ada di sini. Di mana dek? Aduh, apa yang bahasa Indonesia? Bahasa Indonesianya apa dok? Loh kok nanya saya? Enggak, yang kena di bagian mana? Anu dok. Ini di kang pikang dok. Ya, bisa diulangi? Pikang-pikang. Enggak. Posisinya di mana? Bahaya itu dok. Kalau saya sebut itu bahaya dok. Iya. Udah berapa lama? Yang nggak bisa jalan 2 minggu dok. Kalau makin digaruk makin enak dok. Iya. Tulis. Ternyata nama penyakit itu skabies. Oh nyaman cek lawer. Ko teles alam dunia. Aduh. Pet pengalam. Mun lege tak keru bahaya, sung bahayaan. Allah. Pas tepan ngaji. Kula tepan ngaji Ibnu Katsir. Dia mantun kiai. Maju Zen. Jagaru. Aduh. Ari tepannya bener ya. Mau nih garu bejari tepan lemak ngeri ya. Jagaru. Allah. Ya Allah. Ya Allah, nikmat mana lagi yang harus aku dustakan ya Allah. Ketemu ayatnya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ndak digaru bahaya, digaru lebih bahaya ya Allah. Itu penyakit santri. Kalau santri sudah pernah kena penyakit tang-ketang itu, insya Allah dia kebal. Kebal dia. Kebal dari apa? Ndak tahu malu. Kolek hotel di mabe gar-gar lagi. Lah. Allah, lah sambil teguh lagi. Takut gimana? Itu, ya Allah. Ya coba ke puisi lagi. Lagi masuk ke kamar ke puisi. Skabies. Skabies is rak-kerak. Rak-kerak in the Indonesian language tang-ketang. Oh God, dear God, I'm praying this night. Semoga rak-kerak beres. Aduh. Udah lecak tunging rak-kerak boleh. Kemun santre. Kalau dia memang murni, pure, asli santre, pasti pernah mengalami penyiksaan yang hebat dan sungguh dahsyat itu. Dan insya Allah itu akan menjadi cerita nanti di akhir setelah kalian jadi alumni, paling yang ditanyakan, berapa tahun kan kita penitel-getel ya? Benih saya tanya aki, kuah.
Kakek Sahih Bukhari hatam berapa tahun? Begitu. Loh. Telega kakek tampe apa? Ajwa anu ke net ya ki areng mingkoy. Areng iya. Mik beres. Isek ben apa iya? Ini, kalau saya ini jadi nostalgia Kiai. Ini lillahi ta'ala di ujung bukan ceramah ini. Nostalgia saja ini. Ini pengalaman yang bukan cuma pahit, getir sudah. Mun pahit itu kan cuma kan begitu. Kalau sudah di pesantren, apalagi ya Allah, 1 bulan masih aman. Kiriman belum datang, masih normal. Paling cuma sholat duha 2 rakaat. Tapi kalau sudah masuk 2 bulan ini ya Allah, ini sepertinya tidak bisa ditolerir ya Allah. Seperti ininya waqi'ah ya Allah. 8 masuk 3 bulan, benih cuma waqi'ah. Tuhan nengakan naubah, benih Allahumma barik lana, langsung tahlil, la ilaha illallah. Karena saya pernah mengalami itu. Ya namanya santri itu Mbak Rita ya, nggak pakai Sugiarto kan? Yang namanya santri kalau sudah di ujung bulan, udah tanggal 27, 28, belum ada hilal kiriman, hilal kiriman belum datang. 1 piring itu bukan penuh dengan nasi, penuh dengan tangan. Piringnya 1, nasinya cuma berapa kepal, tangannya 10. Tapi saya punya cerita, saya punya paman. Kenapa beliau jadi orang alim masa itu? Beliau itu santrinya seorang ulama besar, Syed Ismail Yamani, dan kemudian berguru kepada Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Beliau termasuk salah satu pengarang kitab juga pada masa itu. Ternyata hidupnya sederhana di pondok. Karena zaman itu tahun 50-60, paman itu susah dapat kiriman. Jadi ternyata, kan belum ada beras ya Pak Yai ya, jarang beras tahun 50. Yang banyak itu dari singkong yang dikeringkan sama ketela yang dikeringkan. Tela yang dikeringkan yang dimasak itu dicampur dengan batu kerikil. Tapi belum selesai, nanti kerikil yang dimakan sama sampean. Jadi setiap makan bismillahirrahmanirrahim sambil milih kerikil. Jadi karena lama milih kerikil kan kenyang. Bukan, kalau sekarang kiriman sama babe, sama nyak sama babe di rumah nggak pakai surat. Zaman Kiai dulu kan surat. Kalau sekarang udah WA. Halo, assalamualaikum. How are you, Dad? Wah, anak aku pintar ngomong Inggris kata dia kan. Oh yes, I'm fine. Oh, good. Ujung-ujungnya kan duit. Ya, gimana? Hafalanmu? Alhamdulillah. Enak, setoran alfiahmu? Alhamdulillah. Bagus. Uangmu sudah habis. Ya gitulah. Besok mama ke pondok loh, ke Rodotul Firdaus. Pengen apa? Enggak banyak sih mah. Apa ya? Cilok 1 gerobak. Ya Allah. Apalagi sayang? Jangan lupa beli bakso sama mamangnya sekalian. Kalau sekarang ke ayam geprek nggak musim. Geprek enggak. Saya ingin yang satu lagi, Kentucky Fried Chicken. Padahal itu bahasa Madurana ayam porpor itu. Kan ayam geprek. Geprek itu bahasa Jawa tuh. Bahasa Madura porpor itu. Ayam porpor gitu. Atau ayam ledes gitu kan. Ada saya foto ledes itu.
Lah anak zaman dulu, pesantren zaman dulu sekelas beliau ini, jangankan berpikir makanan seperti itu, ketemu sama orang tua itu udah luar biasa. Tidak setiap minggu, tidak setiap bulan, apalagi tiap berapa hari sekali. Kalau dulu beliau ini, padahal sama-sama di Madura. Tidak jauh satu kabupaten. Ketemu dengan orang tua berapa? Setahun sekali. 2 bulan sekali. Kalau kita hari ini, udah kadang-kadang datang ke pengurus pondok. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Aduh lemas-lemas dari hilaku. Pada benotok lemas. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Apa? Kira-kira gini ya Ustaz ya. Kalau Ustaz zaman mondok dulu berapa bulan sih ketemu orang tua? Maksudmu? Nggak ada kangen gitu sama orang tua? Ya kangen sih. Ustaz dulu ketemu berapa? 2 bulan. Iya, saya juga kangen sama ibu Ustaz. Bisa tolong teleponin nggak Ustaz? Mau saya por-poran ngalah. Nih, hati-hati santri, karena kalian harus mempersiapkan diri menjadi generasi yang hebat di masa depan. Banggalah jadi santri, sebab Indonesia ini merdeka. Indonesia ini merdeka karena kiai, pesantren, dan para santri. Indonesia hari ini bisa tegak dan berdiri karena doa para kiai dan para santri. Kontribusi besar terhadap berdirinya bangsa Indonesia 80% disumbangkan oleh para ulama, para kiai dan dunia pesantren. Saya selalu sampaikan di mana-mana. Kenapa hari ini para kiai dan para santri nyaris tidak memiliki tempat di bangsa ini? Karena tujuan utama para ulama, para kiai dan pesantren bukan kekuasaan. Bagi para kiai, ulama dan pesantren, siapapun yang memimpin tidak masalah. Yang penting dia adalah orang jujur, adil dan amanah. Karena jangan menyia-nyiakan perjuangan para kiai dan ulama yang sudah memperjuangkan begitu hebat dan dahsyatnya berdirinya sebuah bangsa. Dan Indonesia ini bisa tetap teguh dijaga oleh Allah karena masih banyak orang-orang salih yang selalu mendoakan untuk bangsa. Dan itu salah satu di antaranya adalah pesantren Raudhatul Firdaus. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin Kiai, ini hampir 30%-nya guyon Kiai. Tapi hanya ingin memberikan semangat saja bagi para santri. Kalian bisa lebih hebat dari hari ini. Kalian bisa buktikan itu ke depan. Buktikan bahwa kalian adalah orang-orang yang siap untuk tampil ke depan. Menggantikan generasi-generasi hari ini. Dan perjuangan kalian ke depan ditentukan seberapa hebat kalian hari ini. Insya Allah ini bermanfaat mungkin walaupun sedikit. Mohon ngapunten, pengaporah Kiai. Terima kasih dan saya juga mohon doanya kepada para santri-santriwati. Santri putra juga doanya. Saya ini kan masih sering keliling beberapa tempat di Indonesia dan Kalimantan Barat dan beberapa negara. Doakan saya termasuk kepada Kiai, mudah-mudahan saya istiqomah di jalan dakwah. Ya, mudah-mudahan saya istiqomah di jalan dakwah dan saya selalu sampaikan di mana-mana, saya selalu cerita, saya santri dan sampai hari ini saya masih santri. Karena bagi saya tidak ada santri yang namanya tidak ada bekas santri dan tidak ada bekas guru, sebab antara guru dan santri bukan hanya hubungan di dunia tapi kelak sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf mungkin guyonannya ini ya guyonan gerak-gerak jagi kepikir boleh. Enggak usah dipikir lagi. Insya Allah kita ke depan dipertemukan dalam waktu dan kesempatan yang berbeda. Semoga Allah merahmati kita semuanya dan kita nanti minta doa barokah dari Kiai Bashir. Semoga majelis ini menjadi majelis ilmu yang manfaat. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.